Pengertian kekongruenan. Kekongruenan merujuk kepada dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan adalah dua buah bangunan datar di mana kedua bangunan sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruan dilambangkan dengan simbol tersebut. Syarat kekongruenan adalah memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kongruen. Kongruen itu bentuknya sama, ukuran sama, jadi yang pertama itu sisi yang bersesuaian dengan panjang, dan yang kedua itu sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat contoh sebagai berikut. Ada trapesium ABCD dan PQRS. Kita cek apakah kedua bangunan ini kongruen atau tidak. Yang pertama kita lihat dari sisi A, B ini bersesuaian dengan PQ. Dari mana kita lihat? Dari tandanya. Jadi AB itu bersesuaian dengan PQ. Selanjutnya sisi BC sama dengan PQR. Untuk sisi DC bersesuaian dengan RS. Terakhir AD jelas bersesuaian dengan PS. Selanjutnya kita ke sudut. Sudut A bersesuaian dengan sudut P. Sudut B di sini ada silang, kita cari yang ada silang, yaitu sudut Q. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Sudut D bersesuaian dengan sudut S. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bangun ABCD kongruen dengan bangun PQRS. Contoh soal, tentukan panjang sisi yang belum diketahui. X sama dengan 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan 576 ditambah 100 sama dengan 676. Hasilnya adalah 26 cm. Pengertian dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, biasanya disebut dengan kriteria sisi-sudut-sisi. Yang ketiga, yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, biasanya disebut dengan kriteria sudut-sisi-sudut. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, biasanya disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa sudut PQS dan sudut RQS kongruen. Penyelesaiannya, berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa PQ sama dengan QR. Diketahui ada tanda sama panjang. QS pada sudut PQS sama dengan QS pada sudut QRS atau QS berimpit. PS sama dengan RS. Diketahui ada tanda sama panjangnya. Jadi, sudut PQS sama dengan sudut QRS. Jadi, jika berdasarkan kriteria sisi, sisi, sisi. Pengertian kesebangunan. Kesebangunan adalah sebuah bangun datar, di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, serta panjang sisi-sisi sudutnya mempunyai perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan adalah bangun datar yang memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama atau berbeda. Secara matematis, kesebangunan disimbolkan dengan seperti yang ada di gambar.
Syarat kesebangunan pada bangun datar yaitu: yang pertama, sudut-sudut bangun datar sesuai dan sama besarnya, dan yang kedua, setiap sisi baik panjang dan lebar memiliki perbandingan yang sama. Perhatikan contoh soal di atas. Kita bisa lihat dua gambar persegi tersebut, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar yaitu semua sudut kedua segi 4 adalah 900. Lalu, kita tulis panjang segi 4 kecil per panjang segi 4 besar, yaitu 24/16 sama dengan 3/2. Dan lebar segi 4 kecil per lebar segi 4 besar, sama dengan 24/16 sama dengan 3/2. Karena kedua syarat sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa kedua segi 4 terbukti sebangun dengan faktor skalanya 3/2. Kesebangunan dua segitiga. Secara sederhana, dua segitiga dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuai memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuai atau seletak yang besar. Konsep dua segitiga yang sebangun. Konsep kesebangunan segitiga hampir sama dengan kesebangunan bangun datar pada umumnya. Hal yang membedakan hanya rumus yang digunakan. Berdasarkan gambar di atas, diperoleh rumus kesebangunan dua segitiga berikut. AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Syarat dua segitiga yang sebangun. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. 1. Syarat pertama adalah sudut-sudut bersesuaian sama besar. 2. Syarat kedua adalah panjang sisi yang bersesuai mempunyai perbandingan yang sama. Kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui ABC, CAD, dan ABD sehingga diperoleh AB pangkat 2 sama dengan BD kali BC, AC pangkat 2 sama dengan CD kali CB, AD pangkat 2 sama dengan DB kali DC. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di samping, panjang MN sama dengan 16 cm dan NL sama dengan 9 cm. Tentukan panjang NK dan KL. NK pangkat 2 sama dengan MN kali LN. NK pangkat 2 sama dengan 16 kali 9 sama dengan 144. NK sama dengan akar kuadrat 144 sama dengan 12 cm. Dan KL pangkat 2 sama dengan LN kali LM. KL pangkat 2 sama dengan 9 kali 25 sama dengan 225. KL sama dengan akar kuadrat 225 sama dengan 15 cm. Aturan sinus. Aturan sinus digunakan jika diketahui A. Dua buah sisi dan sebuah sudut di hadapan salah satu sisi yang diketahui. B. Dua buah sudut dan sebuah sisi. Contoh soal. Diketahui segitiga PQR dengan PR 8 cm, QR 4 akar 6 cm, dan sudut P sama dengan 60 derajat. Tentukanlah besar sudut PQR. Jawabannya itu kita misalkan sudut Q dengan alfa. Jadi di sini kita akan mencari alfanya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin A. Lalu kita kali silang. Jadi 4 akar 6 kali sin A sama dengan 8 dikali sin 60 derajat. Jadi sin A sama dengan 8 sin 60 derajat per 4 akar 6. Sin A sama dengan 8, sudut istimewa 60 derajat itu 1/2 akar 3. 8 dikali 1/2 akar 3 per 4 akar 6. Jadi sin A sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6. 4-nya kita buang. Jadi hasilnya akar 3 per 6 sama dengan akar 1 per 2. Kita sederhanakan lagi. Jadi akar 1 per akar 2. Sin A sama dengan 1 per akar 2. Kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2 sama dengan 1/2 per 2. Jadi sin A sama dengan 1/2 akar 2. Sudut istimewa sin 1/2 akar 2 yaitu 45 derajat. Jadi besar sudut PQR adalah 45 derajat. Pengertian kosinus.
Kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu saat tiga sisi diketahui dan saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Selanjutnya yaitu ada syarat, aturan, dan rumus kosinus. Dari gambar segitiga ini berlakulah aturan kosinus, yaitu sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kecil kali cos A. Selanjutnya yaitu ada B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C kecil kali cos B. Selanjutnya yaitu ada C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B kecil dikali cos C. Ada juga rumus yang lainnya masih tentang aturan kosinus, yaitu cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali B kecil dikali C kecil. Selanjutnya yaitu ada cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 kali A kecil kali C kecil. Selanjutnya yaitu ada cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 kali A kecil kali B kecil. Rumus manapun yang kita gunakan untuk jawaban akhirnya pasti sama. Di situ terdapat rumus yang sebelah kiri itu buat menghitung sisi dan yang sebelah kanan itu buat menghitung sudut. Selanjutnya yaitu ada contoh soal kosinus. Contoh soalnya yaitu pada segitiga ABC diketahui panjang sisi B sama dengan 8 cm, sisi C sama dengan 5 cm, dan A sama dengan 60 derajat. Hitunglah sisi A. Cara menjawabnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A sama dengan 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 dalam kurung 8 dalam kurung 5 cos 60 derajat. 8 itu dari angka yang ada di sebelumnya itu ada angka 8 dan 60 derajatnya itu dari soal sama dengan 64 ditambah 25 karena 8 pangkat 2 itu 64 dan 5 pangkat 2 itu 25. Selanjutnya dikurang 2 dalam kurung 40 dalam kurung 1/2. Selanjutnya yaitu A kuadrat sama dengan 89 dikurang 40 sama dengan 49. A sama dengan akar dari 49 yaitu 7. Jadi hasilnya panjang sisi A adalah 7 cm. Oke, selanjutnya yang bakal kita bahas adalah menentukan kekongruenan dan kesebangunan bangun datar hasil transformasi. Nah, yang pertama yang bakal kita bahas yaitu pada bangun datar hasil dilatasi. Dilatasi atau perkalian dalam transformasi geometri ini adalah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Nah, yang dimaksud dengan mengubah ukuran itu bisa jadi pembesaran maupun pengecilan. Nah, adapun di sini ada rumusnya. Faktor skala itu K dan pusat dilatasi itu 0,0. Nah, jadi si X-nya ini kita kalikan dengan faktor skala, yaitu K dikali X jadinya KX dan Y dikali K itu KY. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diketahui segitiga PQR memiliki titik sudut P1,2, Q4,2, dan R1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Nah, di sini kita udah lihat ya, saya udah gambar segitiga PQR-nya. Nah, kita langsung bahas ke soalnya. X-nya ini kita kali dengan faktor skalanya yaitu 2. Jadi 2 dikali X itu 2X dan 2 dikali Y itu 2Y. Tapi si PQR-nya kita ini punya angka, si X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kalau si P-nya ini titik P, X-nya itu 1 dan Y-nya adalah 2. Jadi ini kita kalikan dengan faktor skalanya. 2 dikali 1 itu 2 dan 2 dikali 2 itu 4. Jadi P aksennya itu 2,4. Q
2 dikali 4 itu 8 dan 2 dikali 2 itu 4. Jadi Q aksennya itu 8,4 dan R 2 dikali 2 itu 2 dikali 1 itu 2 dan 2 dikali 4 itu 8. Jadi R aksennya itu 2,8. Nah, di sini saya udah gambar P aksen, Q aksen dan R aksennya. Nah, setelah kita lihat terlihat ya perbedaannya antara segitiga PQR dengan yang aksen. Sesuai dengan konsep dilatasi tadi, yaitu perkalian atau mengubah ukuran bangun datar, mengubahnya itu bisa ke lebih besar maupun lebih kecil. Nah, sekarang kita tinggal tentuin nih, ini tuh kongruen atau sebangun. Nah, dari beberapa sumber yang saya dapat simpulkan bahwa sebangun itu bentuknya sama, ukurannya beda, tetapi kalau kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, setelah kita lihat gambarnya ini, kita dapat simpulkan bahwa bangun datar P aksen, Q aksen, dan R aksen didapat dengan cara diperbesar dengan skala 2 dari bangun datar PQR, maka bangun datar PQR sebangun dengan bangun datar P aksen, Q aksen, dan R aksen. Oke, yang kedua di sini kita akan bahas pada bangun datar hasil rotasi. Nah, rotasi itu nggak jauh-jauh dari sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasi. Nah, di sini kalau sudut rotasi itu ada 0 sampai 360 derajat. Adapun sudut istimewanya yaitu sudut 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, arah rotasi kalau bernilai positif itu kalau berlawanan arah jarum jam, sedangkan negatif itu kalau searah jarum jam. Nah, titik pusat rotasi yaitu suatu titik koordinat yaitu X dan Y. Jika tidak ditentukan, maka titik pusatnya yaitu titik asal berupa 0,0. Oke, selanjutnya di sini saya ada kesimpulan bahwa rotasi dengan pusat 0,0 dan berlawanan arah jarum jam dapat kita peroleh pada sudut rotasi 90 derajat. Titik A XY itu kalau di A aksen menjadi min Y dan X. Kalau sudut rotasi 180 derajat, titik A nya XY, kalau misal di aksen maka min X dan min Y. Nah, kalau sudut rotasi 270 derajat, titik A nya misalnya XY, maka A aksennya adalah Y dan min X. Sudut rotasi 360 derajat, titik A nya misalnya XY, maka A aksennya yaitu X dan Y ataupun sama. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 1,4 dan B 1,8 dan C 5,8 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Gambarlah hasil rotasi segitiga tersebut. Nah, di sini saya udah gambar segitiga ABC-nya. Di soal tadi suruh gambar hasil rotasi segitiga dari 90 derajat. Nah, rotasi 90 derajat searah jarum jam itu sama dengan rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Seperti yang dapat kita simpulkan pada slide yang ini ya. Ini. Jadi, kita peroleh kalau titik A nya misalnya XY, maka A aksennya yaitu Y, min X. Nah, di sini titik A nya itu, X nya itu 1 dan Y nya itu 4. Berarti A aksennya adalah 4, min 1. B aksennya yaitu 8, min 1. Dan C aksennya itu kan X nya 5, Y nya 8. Nah, tapi kalau jadi aksen yaitu Y nya dulu yang kita sebut ya. Jadi 8, min 5. Di sini kita tinggal menentukan bangun datar ini apakah kongruen ataupun sebangun. Nah, kalau kongruen itu kan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Maksudnya gimana sih? Sisi yang bersesuaian itu misalnya titik A ke titik C sama dengan A aksen dengan C aksen. Itu apakah sama panjang? Coba kita hitung ya.
di sini dari titik A ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang aksen 1, 2, 3, 4, 5. Sama kan? Berarti itu kongruen. Nah, sekarang kita bakal buktiin kedua bangun datar ini apakah sebangun. Kalau sebangun itu perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama besar. Nah, maksudnya sisi yang bersesuaian harus sama besar tuh kayak misalnya titik B ini ke titik C, B aksen ke C aksen. Titik B ke C itu 1, 2, 3, 4, 5. Dan B aksen 1, 2, 3, 4, 5. Sama kan? Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa bangun datar ABC dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusat 0,0 dan diperoleh bayangan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen, maka bangun datar ABC sebangun dan kongruen dengan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen. Dan yang ketiga yang bakal kita bahas yaitu pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi yaitu memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Nah, di sini ada catatan, setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Yang ini sama. Yang kedua, perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Yang dimaksud garis pencerminan yaitu ini garis merah dan harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Yang ketiga, bentuk bayangan dan gambar asli sama namun dengan posisi yang terbalik. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu min X. Nah, di sini udah ada rumusnya. Titik A, X, Y, kalau di aksen menjadi X, min Y. Berarti kalau misalnya di sini titik A trapesium kita itu 1,5, berarti A aksennya 1, min 5. Kalau B-nya 5,5, berarti B aksennya yaitu 5, min 5. Nah, setelah kita dapat titik-titik semua ini, kita bakal gambar nih ke sini. Nah, gambarnya ini setelah kita lihat, ini adalah hasil pencerminan dari trapesium ABCD. Setelah kita lihat dan setelah kita amati, kita bisa tarik kesimpulan bahwa trapesium ABCD setelah direfleksikan dengan sumbu min X itu sebangun dan kongruen karena memiliki sisi yang bersesuaian yang sama panjang dan perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Dan yang terakhir adalah pergeseran atau translasi. Pergeseran atau translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangun tersebut. Oke, di sini ada satu contoh soal vektor translasi 4, 2. Nah, di sini kan titik A-nya itu 1,2. Nah, 1,2 itu karena vektor translasinya itu 42, berarti 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4 sini ya. Habis itu 2 satuan ke atas. 1, 2. Maka A aksennya yaitu 5,4. Karena ini bilangannya positif, makanya dia ke kanan, yang 4 ini kan. Kalau yang 2 ini karena dia positif, makanya ke atas. Kalau misalnya negatif berarti kebalikannya. Kalau negatif ke kiri, kalau misalnya negatif ke bawah. Nah, bisa juga dengan cara, kan ini titiknya 1,2, berarti 1 tambah 4 itu 5, 2 tambah 2 itu 4. Bisa juga kayak gitu. Nah, berarti titik A aksennya di sini kita peroleh 5,4. Terus kalau misal buat titik B itu kan 4,2. Nah, 4,2 kalau berarti kalau titik B aksennya adalah 4 tambah 4 8 dan 2 tambah 2 4. Nah, terus di sini ada titik C. Titik C-nya ada di 3,5. Berarti 4 tambah 3 itu 7, 5 tambah 2 itu 7. Maka hasil translasinya bisa kita gambar kayak gini.